Perkenalkan, nama saya Indah Gita. Di sini saya ingin menjelaskan soal fisika mengenai materi keseimbangan benda tegar dan titik berat. Kita akan membahas soal mengenai keseimbangan benda tegar, di mana yang ditanya dalam sistem ini adalah berapakah tegangan talinya dalam posisi seimbang. Nah, kita bisa melihat dari gambar ini bahwa batang AB merupakan batang homogen yang memiliki berat 50 Newton atau kita simbolkan dengan WAB. Dan juga di ujungnya atau di titik B itu digantungkan beban sebanyak 100 Newton atau kita simbolkan dengan WB. Dan di batang ini akan dikaitkan dengan tali yang berjarak 30 derajat. Nah, kita akan menguraikan gambar ini menjadi gambar di bawah ini supaya lebih mudah dimengerti. Di sini akan terdapat 3 gaya yang bekerja, yaitu gaya tegangan tali, gaya berat dari batangnya, dan juga gaya beban yang terdapat pada ujung batang ini. Nah, dari mana saya mendapatkan tegangan tali sin 30 derajat ini? Karena di tegangan tali itu sebenarnya berada di sini. Nah, kita akan bertanya berapakah tegangan talinya. Nah, sebelumnya kita harus menguraikan tegangan tali ini menjadi 2 gaya, yaitu T sin 30 dan T cos 30. Namun, T cos 30 ini bisa kita abaikan karena kita hanya berfokus pada penggunaan gaya yang menuju ke arah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Kuncinya adalah sigma momen gayanya harus bernilai 0. Saya di sini menggunakan konsep searah jarum jam adalah bernilai negatif, sementara berlawanan arah jarum jam akan bernilai positif, sehingga di sini sebenarnya bisa dibalik saja. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa panjang AB-nya adalah 100 cm atau 1 meter dan AC-nya adalah 0,75 meter. Di sini kita bisa menguraikannya terlebih dahulu. Di sini merupakan 0,75. Nah, diketahui bahwa batang ini berada dalam posisi seimbang, sehingga di sini kita bisa menguraikannya menjadi 2 panjang yang sama, yaitu 1 meter dibagi 2 adalah 0,5 meter. Porosnya itu adalah di titik A, sehingga kita bisa menerapkannya seperti ini. Poros A dan WAB ini arahnya adalah searah jarum jam sehingga bernilai negatif. Min jaraknya yaitu 0,5. Kita bisa menyebutkannya dengan lengan juga. Min 0,5 meter dikali 50 Newton. Ini jarak antara poros A dengan T sin 30 adalah 0,75 meter. Dan arahnya adalah berlawanan arah jarum jam, sehingga saya akan menggunakannya sebagai bernilai positif. Kemudian yang terakhir yaitu beban yang digantungkan di titik B itu arahnya searah jarum jam, sehingga saya menggunakannya sebagai bernilai negatif dengan jarak 1 meter, karena dari titik A ke B itu jaraknya 1 meter. Merupakan persamaan yang harus kita selesaikan. Nah, sin 30 itu bernilai setengah. Nah, persamaan ini akan terus kita selesaikan hingga menghasilkan berapakah besar T-nya, yaitu 250 dibagi 0,75 sama dengan T, sehingga T-nya bernilai 333,333 seterusnya Newton. Nah, ini merupakan besar tegangan tali. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal kedua, yaitu mengenai titik berat. Di sini di gambar ini kita bisa melihat bahwa ini terdapat gabungan antara 2 bangun, yaitu segitiga dan juga persegi. Nah, pertama kita akan mencari berapakah luas bangun 1, kemudian posisinya di sumbu X dan di sumbu Y. Nah, kita akan mencari luas bangunnya terlebih dahulu. Nah, bangun 1 ini merupakan bangun segitiga di mana luasnya adalah kali T. Ini merupakan jaraknya adalah 4, yaitu alasnya. Kemudian tingginya yaitu 7 dikurang 4, yaitu 3. Nah, kemudian saya akan mencari posisi bangun ini di sumbu X, yaitu berada dalam posisi sejajar dengan sumbu X. Nah, dalam mencari titik beratnya, kita harus membagi 1/2A, sehingga titik beratnya itu berada di tengah-tengah. Sehingga titik beratnya adalah 1/2 dikali 4
yaitu 2. Nah, dalam segitiga ini kita akan mencari posisinya dalam sumbu Y itu dengan cara tergantung ya dari manakah posisinya di posisi segitiga. Nah, di segitiga ini kita melihat bahwa posisi alasnya itu sejajar dengan sumbu mendatar. Nah, jika mendatar seperti ini, kita akan menggunakan rumus sepertiga dikali tinggi. Karena apabila yang di puncaknya ini yang menghadap ke sumbu, itu akan menggunakan rumus yang beda lagi, itu 2/3T. Nah, di sini saya akan menggunakan sepertiga T. Kita harus menambahkannya juga dengan jarak dari alas ini menuju ke sumbu X, yaitu jaraknya adalah 4. Sehingga kita harus menghitungnya dengan sepertiga T ditambah 4. Kita akan menghitung pada bangun 2, yaitu persegi. Nah, selesai mencari luas bangun persegi ini, saya telah mencari posisi bangun ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Itu kita tandai dengan S2 dan Y2. Nah, saya mendapatkan 1/2S ini karena titik keseimbangannya. Nah, titik keseimbangannya di sumbu X itu adalah 1/2 dikali 4, sehingga titik keseimbangannya berada di sini, yaitu 2. Dan Y2-nya atau titik keseimbangannya di sumbu Y sama seperti titik keseimbangannya di sumbu X, karena ini merupakan bangun persegi yang memiliki sisi yang sama panjang. Sehingga titik keseimbangannya itu atau titik beratnya ada di sini. Saya menemukan semua ini, kita akan mencari titik berat bangun keseluruhannya, yaitu dengan cara kita akan mencari titik X-nya atau komponen X-nya dan rumus A1 X1 ditambah A2 X2 per Nah, ini adalah rumus untuk mencari titik X-nya atau koordinat X-nya. Kita tadi mendapatkan bahwa A1-nya itu adalah 6 dikali X1 itu 2 ditambah A2 itu 16 dikali 2 per A1 adalah 6 dan A2 adalah 16. Nah, jadi koordinatnya di titik X itu adalah 2. Kemudian kita akan mencari koordinatnya di sumbu Y dengan rumus A1 Y1 plus A2 Y2. Kita dapatkan bahwa A1 itu adalah 6, jadi kita bisa menulisnya 6, kemudian Y1 adalah 5, A2 nya adalah 16, dan Y2 nya adalah 2, ditambah 6 plus 16. Titik berat bangun ini, titik koordinat X-nya adalah 2, kemudian titik koordinatnya di sumbu Y adalah 2,81, atau kita bulatkan menjadi 2,8. Kita bisa menyimpulkan bahwa titik berat bangun ini yaitu X 5X0, 9Y0 sama dengan, kita tadi menemukannya 2,258. Nah, ini adalah titik berat bangun ini. Nah, sekian penjelasan soal fisika dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih karena sudah menonton video ini.